Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, neraka merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani hukuman atas perbuatan buruknya selama hidup di dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan ke neraka saat Isra Mi'raj. Beliau menceritakan bahwa di tempat itu banyak dihuni oleh kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara atau orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para wanita itu disiksa dengan beragam cara yang berbeda sesuai dengan tingkat kesalahan mereka masing-masing. Lantas, apa yang menyebabkan para wanita masuk ke dalam neraka? Yang pertama, wanita yang mengecat rambutnya dengan warna hitam. Pada zaman ini, mengecat rambut merupakan tren kekinian, khususnya bagi kaum wanita. Menurut para ulama, mengecat rambut bagi laki-laki maupun perempuan merupakan hal yang diperbolehkan. Namun dari seluruh warna yang bisa dipilih, Islam melarang kaumnya untuk mengecat rambut dengan warna hitam. Orang-orang yang melakukan hal ini tidak akan mendapatkan bau surga dan sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Larangan tentang hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang kedua, wanita yang mengaku keturunan orang lain. Ajaran Islam melarang seseorang untuk dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Dengan kata lain, seorang anak dilarang untuk mengakui keturunan orang lain daripada orang tua aslinya, walaupun ia dibesarkan dengan orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, wanita menuntut ilmu akhirat demi tujuan dunia. Mempelajari ilmu agama merupakan aktivitas yang dimuliakan dalam agama Islam. Akan tetapi, bila seorang wanita belajar ilmu agama hanya semata-mata untuk mengejar nafsu dunia, maka ancaman adalah neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, wanita yang bercerai tanpa alasan. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam, walaupun hal ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para wanita yang ingin tetap melakukan perceraian ini, ditambah dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak dibenarkan syariat, maka hukumannya adalah neraka. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, wanita yang berperilaku sombong. Berperilaku sombong adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena sombong bukanlah pakaian manusia, apalagi jika hal itu ditambah dengan merendahkan derajat orang lain. Hal seperti ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, seseorang yang ketika meninggal dunia masih membawa sebiji sawi dari sifat sombong ketika hidupnya,
maka ia tidak akan bisa mencium bau surga. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Pada zaman modern ini perkembangan dunia fashion sangat pesat. Banyak sekali model busana yang tercipta. Salah satunya adalah busana bagi kaum Hawa. Tidak sedikit dari berbagai busana itu yang sengaja didesain dengan menggunakan bahan tipis dan ketat, sehingga memperlihatkan aurat dan lekuk tubuh para wanita. Hal seperti inilah yang dikatakan berpakaian seperti telanjang. Para wanita yang menggunakan busana seperti ini diancam tidak bisa masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kau membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan mengenai pakaian wanita yang dijanjikan tidak akan mencium bau surga. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pelajaran, khususnya bagi kaum wanita, untuk menjalankan hidup sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka selamat dari pedihnya siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.